baku itu politik identitas, Jawa non Jawa. Sementara kita sudah masuk pada tahun 2024 nantinya. Silakan Bang. Iya. Sebenarnya pada waktu masa revolusi ya, itu tidak ada dikotomi Jawa dan luar Jawa gitu. Jadi di Jogja itu seperti yang ditulis oleh Umar Khayyam di Tempo ya tahun 1980-an. Di tembok-temboknya itu tertulis slogan Soekarno Hatta gitu. Nah, maksudnya itu bukan Soekarno Hatta, tetapi sukar di situ sulit. Sulit tanpa hatta. Itu di Jogja gitu. Nah, jadi dan kalau kita lihat dari ini apa namanya? Laporan dari Banaran itu. Siapa, Rek? Jenderal ini Simatupang. Ya, laporan dari Banaran. Mereka ya sebagai orang Sumatera itu bergerak di dalam masa revolusi itu di bawah dekapan rakyat Jawa gitu, dan mereka accept, bukan hanya accepted, menjadi leading figure. Dan kalau kemudian kita lihat Nasution ya, sebagai tokoh Jawa Barat ya dalam dunia militer itu kan benar-benar accepted gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat di dalam pertarungan politik ya, memang terjadi pembelahan antara partai apa yang disebut dengan Jawa Base ya, political parties, yaitu apa namanya PNI, PKI, NU, dengan non Jawa Base political parties, terutama Masyumi. Nah, di sini kita lihat satu-satunya partai yang bersifat nasional itu hanya Masyumi, gitu. Di sini karena dia ada basisnya di Jawa, juga tersebar ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Nah, sementara tiga partai ini tanpa dukungan Jawa mereka tidak apa namanya berkembang, survive. Nah, memang di dalam konteks demografis Jawa penduduknya memang dominan di situ. Itu yang membuat mereka menjadi ya seakan-akan partai nasional gitu. Oke. Nah, tetapi sampai dengan 1955 itu, bahkan menurut saya ya walaupun ini sangat hipotesis, sampai dengan 1959 itu dikotomi Jawa dan luar Jawa itu tidak menjadi persoalan politik pada masa itu. Gitu. Bukan jadi isu gitu ya, Prof? Tidak menjadi isu gitu, karena orang masih merindukan Hatta, ya, dan Hatta masih accepted, gitu. Nah, setelah terjadinya apa yang disebut dengan Dekrit 1959, gitu, 5 Juni 1959, maka dikotomi itu kemudian meluas, gitu. Bukan meluas, artinya mengalami deepening, ya, pendalaman, karena kemudian terjadi keresahan-keresahan yang bersifat ekonomi, gitu. Jadi economic based resentment, ya, di kalangan kaum regional, itu tadi. Jadi di kampung kalian ini muncul apa namanya dewan apa? Kalau di Sumbar itu muncul Dewan Banteng, ya. Di mana di Palembang. Dewan Garuda. Di Palembang Dewan Garuda. Lalu kemudian di Sumut, ya, ini tempatnya Rai, itu ada dewan lagi, segala macam gitu. Nah, sejak itulah kemudian keresahan-keresahan itu memberikan sebuah pattern di dalam political behavior, di mana identitas, tadi Anda mengatakan identitas, ya, identitas, ya, etnik itu terpatrikan, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini,
apa namanya, itu dimulai ya sejak 1959, dikukuhkan. Sebenarnya keresahannya sebelum itu ya. PRRI terjadi pada 1958 gitu dan seterusnya. Nah, kemudian munculnya Orde Baru. Orde Baru itu adalah pengukuhan politik identitas. Gitu. Di dalam pengertian hampir sebenarnya gitu. Hampir sebenarnya karena kemudian seluruh elit ya nasional itu berusaha menyesuaikan diri. Ya, penyesuaiannya itu bukan hanya di dalam konteks tingkah laku politik, tetapi pronunciation. Misalnya kata ken ya, Pak Harto kan sering mengatakan ken kan. Nah, jenderal yang dari Sumatera Utara itu juga kemudian ikut-ikutan mengatakan ken gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, lalu yang kedua, model kekuasaan itu saya tulis dulu ya. Diterbitkan oleh Gramedia, itu bukunya judulnya Refleksi Paham Kekuasaan Jawa di dalam Indonesia Modern. Itu terbit pada 1986 kalau saya nggak salah ya. Tapi tolong dicek saja itu. Jadi model kekuasaan mereka itu kembali kepada model sejarah politik dan sosial ekonomi Jawa yang kemudian diciptakan. Lalu kemudian ya tokoh-tokoh yang menjadi model politik itu adalah berasal dari dunia pewayangan. Gitu. Nah, sehingga kemudian ya saya sebagai anak Aceh pun itu punya pendapat bahwa kita tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami Jawa. Walaupun memahami Jawa belum tentu memahami Indonesia. Karena itu Anda harus menguasai salah satu dari daerah luar Jawa. Misalnya Minangkabau ya, atau Sumatera Barat, atau Sumatera Utara, atau Aceh, atau Sulsel, Sulawesi Selatan gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda menguasai ya sejarah Jawa, politik Jawa, plus salah satu di antara yang saya sebutkan itu, baru Anda bisa mengklaim bahwa Anda kenal Indonesia, academically, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya proses politik yang semacam ini, itu adalah ya suatu proses yang berlangsung secara tidak sengaja, gitu. Jadi karena ya political incident, ya historically, ya dalam secara sejarah tadi itu karena pemilu yang tidak tuntas 1955, lalu kemudian negara baru merdeka, di mana wilayah luar Jawa itu yang muncul secara dominan itu adalah pertumbuhan penduduk, lalu kemudian terbalik ya. Wilayah luar Jawa itu adalah kontributor dari ekonomi secara nasional karena mereka adalah sumber-sumber utama bagi ekspor ya, komoditas ekspor. Sementara wilayah Jawa itu yang dominan adalah pertumbuhan penduduknya. Gitu. Nah, jadi terjadi diskrepansi yang semacam ini. Lalu kemudian pengalaman administratif gitu sebagai the new new state itu belum begitu kuat. Yang lahir adalah keresahan-keresahan karena ketidaksabaran. Karena gitu. ketidaksabaran. Karena ketidaksabaran. Bukan ketidakadilan. Ketidakpemahaman. Ketidakpemahaman. Nah, maksud saya ketidakpemahaman secara keseluruhan dan keterbatasan dari state ya untuk bisa realokasikan ya resources-nya secara merata ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi historical accident yang terjadi. Jadi kira-kira kalau kita mau membahas keseluruhannya itu tadi, maka basisnya itu ada pada historical accidents itu tadi gitu. Nah, tapi apa yang bergerak sekarang itu
nanti ya, saya kira kalian harus bicara Hmm. selanjutnya dari saya. Itu adalah yang saya pernah sebut itu pasca Jawa. Gitu. Jadi langkah memindahkan ibu kota itu adalah langkah yang bersifat pasca Jawa. Gitu. Lalu yang kedua, kurangnya dalam bahasa Jawa namanya unggah-ungguh ya. Sopan santun di dalam politik itu bisa kita anggap sebagai gejala dari sebuah pasca Jawa. Ya, debatable memang apa yang saya katakan itu. Gitu. Nah, yang ketiga itu pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah luar Jawa secara jauh lebih intensif dibandingkan misalnya pemerintahan di masa lalu, itu juga gejala pasca Jawa. Gitu. Apakah kemudian ini akan memunculkan seorang tokoh, gitu, tokoh dari luar Jawa? Itu adalah sebuah pertanyaan dari sebuah periode baru yang sedang